Perlu kita ketahui ya, bahwa sesungguhnya tidaklah sebuah amaliyah hati itu ditimbang, diperbandingkan dengan amaliyah anggota zahir di dalam baik buruknya, kecuali pasti akan kita temukan amaliyah hati ini lebih unggul ya, dengan keunggulan yang sangat jelas dan tampak ya. Karena itulah para ulama tasawuf, yakni ulama-ulama yang mereka itu berfokus untuk membersihkan hati mereka ya, daripada penyakit-penyakit hati, mereka ini pasti mengungguli daripada yang lain, baik dari para ahli ibadahnya ataupun bahkan mungkin daripada para ulamanya. Ulama-ulama yang dimaksudkan adalah sama sekali tidak berfokus dengan memperhatikan hatinya. Walaupun ya tetap yang namanya fadilah ya, anugerah, yaitu daripada Allah ya, yang akan Dia berikan kepada siapapun yang dikehendaki. Tetapi secara umumnya ya, itu biasanya kalau tingkatan ulama ya, yang betul-betul unggul adalah mereka yang melakukan tazkiyatul qulub, karena bagaimana kemarin jelaskan, mahal nazarillah itu adalah hati ya. Jadi itu harus yang memang perlu kita betul-betul perbaiki. Kembali kepada maqalah daripada Imam Ali yani qulub, yang terbaik adalah asfaha wa aslabuha wa rafuha. Dan salah satu bentuk riqqah itu adalah rahmat bil muslimin ya. Jadi makna daripada riqqah kemarin dijelaskan adalah rahiman bil muslimin ya, musyfiqan alaihim. Jadi rahmat dengan orang muslim itu adalah sebuah perkara yang wajib ya, merupakan sebuah hak ya, yang harus ditunaikan ya. Secara umum ya, siapapun muslimnya ya, siapapun orangnya, apakah ada hubungan keluarga dengan kita atau tidak, apakah dia bertetangga dengan kita atau tidak ya, pokok dia muslim, wajib kita itu merahmati mereka ya. Dengan macam-macamnya bentuk rahmat. Tetapi secara khusus ya, terhadap muslimin yang mereka itu merupakan kelompok du'afa ya, orang-orang yang lemah ya, orang-orang yang apalagi tertimpa musibah ya, terkena bala. Ini lebih wajib lagi ya. Jadi rahmat itu sebuah kewajiban dan akan menjadi lebih wajib ketika muslimin yang hendak kita rahmati itu adalah yang sedang tertimpa musibah ya, tertimpa bala ya. Sekarang kan lagi banyak sekali ya musibah-musibah ya, seperti banjir ya, di mana-mana sekarang ini ya, di Sumatera ya, di Aceh ya, bahkan di luar negeri pun banyak terjadi banjir ya. Maka kita harus bersikap rahmat kepada mereka ya. Ini dengan memberikan bantuan ya, sumbangan, minimal doa ya, minimal doa. Kalau memang kita nggak bisa memberikan sumbangan materi ya, nggak bisa memberikan sumbangan tenaga ya, bantuan ya, minimal kita doakan mereka. Nah, kalau ada ya orang mengaku muslim tapi ternyata di dalam hatinya itu sama sekali tidak ada rahmat ya, ketika menyaksikan para muslimin yang lain tertimpa musibah ya, dalam kondisi mengenaskan, maka dia itu adalah termasuk orang yang berhati keras, dan dari hatinya itu dicabut ya sifat rahmat itu ya. Kalau sudah dicabut sifat rahmat dari hatinya, berarti di antara orang-orang yang mendapatkan tentuan syaqawah, kecelakaan ya, sebuah celaka. Kalau dia itu
tidak ada merasa terenyuh ketika melihat orang ketimpa musibah. Ada yang lebih parah, yaitu orang-orang yang dia itu merasa nggak pantas ya, kumpul dengan muslimin yang lemah ya, nggak merasa jijik ya untuk berkumpul ya dengan para duafa ya. Nah, nggak level bahasanya. Wah, bukan level saya itu duduk sama mereka itu. Nah, ini orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat parah ya. Ini orang-orang yang pasti nanti akan mendapatkan murka, mendapatkan kehancuran ya daripada Allah ya. Kenapa? Karena dia sudah dihinggapi oleh virus ya, yang menyebabkan dia itu harus terusir ya daripada pintunya Allah. Nah, jadi di dunia sudah dia nggak akan dapatkan pandangan ya, rahmat daripada Allah. Nah, karena dia termasuk dalam kelompok al-mutakabbirin ya, orang-orang yang sombong, orang-orang yang mencabut diri daripada anugerah Allah. Nah, jadi dia sendiri ya yang menjauhkan dirinya daripada Allah, karena tadi ya merasa lebih baik daripada yang lain, bahkan sampai merasa jijik untuk berkumpul dengan muslimin yang lain ya. Padahal dari segi apa dia mau bisa kemudian menyombongkan diri ya, merasa lebih mulia ya untuk kemudian berkumpul dengan sesama keturunan Nabi Adam ya, sesama manusianya ya, nggak ada ya. Nah, dan dia nanti akan masuk dalam kelompok yang disabdakan Nabi, la yadkhulul jannah man fi qalbi misqalu habbatin min khardalin min kibrin ya. Nah, ini tidak akan masuk surga ya. Orang yang di hatinya sedikit saja ada rasa sombong, yang bahkan ukurannya dikatakan sama Nabi ini seperti sebiji atom ya. Biji atom ini biji yang terkecil ya. Jadi kalau seandainya masih bisa diungkapkan ya, dikasih ungkapan dengan sesuatu yang lebih kecil lagi, pasti akan dipakai sama Nabi ya. Ini saking bahayanya apa namanya sombong itu ya. Jadi dari habbah min khardal ya, jadi atom itu sesuatu yang partikel yang cara kita melihatnya itu perlu menggunakan mikroskop ya, dengan kelipatan yang sangat tinggi ya, itu baru kelihatan ya. Nah, itu jadi suatu hal yang nggak kelihatan mata ya, nggak bisa dilihat mata saking kecilnya ukuran. Nah, itu kalau ada seukuran yang terkecil aja daripada sombong di dalam hati seseorang, maka dia tidak akan masuk surga. Apalagi kalau sudah sampai tampak ya, dia itu merasa jijik ya. Nah, ini jelas kesombongan yang nyata, ini gede sombongnya berarti ya. Nah, pasti nggak akan masuk surga ya. Karena itu jangan pernah memandang orang lain itu dengan pandangan hina ya, jangan pernah. Nah, itu menyebabkan kita jauh daripada rahmatnya Allah ya. Jadi kalau kita menjadi muslim yang ingin untuk dekat sama Allah, maka itu adalah sifat yang betul-betul harus kita jauhi ya, harus kita hindari ya. Waliyadzubillah, mudah-mudahan dijaga semua oleh Allah ya. Ya khair, wallahu ta'ala alam bisawab.